Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Srina Ningsi, NIM D1B1210095, kelas AGTB, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memaparkan tugas ekologi pertanian dari Dr. Laode Muhammad Harjoni Klowasit SPMSI. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kalori saya sendiri. Nama Yusna Srina Ningsi, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, berat badan 47 kg, sering berolahraga atau bertani. Ya, kadang-kadang berapa kali seminggu 2 kali. Seperti BMR wanita 44.593 tambah 9.247 kali 47 tambah 3.98 kali 152 kurang 4.33 kali 19 sama dengan 44.593 tambah 434.609 tambah 470.896 dikurang 82,27 sama dengan 1.353.09 dikurang 82,27 sama dengan 1.270.82. Langsung saja. Gambar A. Apa saja komponen hidup yang terdapat pada gambar A? Pada gambar lahan tersebut biasanya dihuni oleh beberapa komponen hidup, yaitu belalang, ular, kupu-kupu, burung, cacing, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengelola lahan tersebut kalau kita ingin menanam tanaman nilam pada lahan itu? Jawab, sebelum menanam sebuah tanaman, kita harus pastikan lahan tersebut layak untuk ditanami, tapi lahan itu berumput. Artinya kita harus membersihkan terlebih dahulu, kemudian kita bisa menanam nilam pada lahan itu. Gambar kedua, apa saja kendala sistem pertanian lahan kering? Kendala-kendala tersebut adalah terlalu besarnya pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi. Sebagai dampak dari kombinasi tingginya evapotranspirasi akibat suhu yang tinggi dan tingginya infiltrasi akibat tanah yang terjadi porous. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi lahan yang kering? Yang pertama, menyiram dengan air, membuang jalur irigasi. Ketiga, membuang jalur pengairan limbah. Yang keempat, membajak lahan. Yang kelima, memperkokoh tanah, menaikkan porositas. Yang keenam, mengatur pH. Yang ketujuh, menghambat laju buang nitrogen. Gambar ketiga, apa saja tumbuhan tanaman tomat? Apa saja syarat tumbuh tanaman tomat? Jawab, tanaman tomat menghendaki iklim kering, suhu udara berkisar 18-20 derajat Celcius pada siang hari dan 15-20 derajat Celcius pada malam hari. Tanaman tomat tumbuh baik pada tanah subur, gembur, dan banyak mengandung zat-zat organis. pH tanah yang ideal 6-7. Pertanyaan kedua, bagaimana jenis tanah pada lahan tanaman tomat? Tanaman tomat jenis hibrida dapat diusahakan di segala jenis tanah, yaitu tanah ondosol, regosol, latosol, dan grumosol. Kondisi tanah yang paling cocok untuk tanaman ini adalah lempung berpasir yang gembur dan banyak mengandung unsur hara. Gambar keempat,
Mengapa alang-alang ini tidak diharapkan tumbuh di lahan pertanian? Alang-alang merupakan salah satu gulma yang sulit dikendalikan dan menjadi kompetitor utama bagi tanaman pertanian dan perkebunan saat ini. Kemampuan reproduksi alang-alang yang sangat tinggi baik secara generatif maupun secara vegetatif menyebabkan gulma ini mudah menyebar dan berkembang. Pertanyaan kedua, di mana alang-alang sering dijumpai? Alang-alang sering ditemukan pada tempat-tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 atau pada kisaran sebesar 500 sampai 5000 mm. Di beberapa negara, spesies ini tumbuh pada ketinggian dari batas permukaan air laut hingga 2000 meter dan tercatat tumbuh pada ketinggian hingga 2700 meter mdpl di Indonesia. Gambar kelima, kenapa tanah penanaman padi harus dibajak terlebih dahulu? Yang pertama, pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma akan terbenam. Yang kedua, menanam unsur organik karena pupuk hijau yang berasal dari rumput dan terbenam dan tercampur dengan tanah. Yang ketiga, mengurangi pertumbuhan hama penyakit. Pertanyaan kedua, mengapa padi yang akan dijadikan bibit harus direndam terlebih dahulu dalam air? Sebelum benih disemaikan, sebaiknya benih padi direndam dalam air selama 2 malam. Setelah itu baru kita taburkan pada tempat yang sudah dipersiapkan. Adapun pentingnya benih padi direndam sebelumnya adalah akan mempercepat atau merangsang pertumbuhan akar. Jadi, dengan merendam benih padi dalam air selama 2 malam akan. Gambar ke-6, bagaimana cara memelihara tanaman jagung agar tidak mengalami gagal panen? 1. Pengairan. Pengairan yang dilakukan setelah melakukan pembibitan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tanaman jagung mendapatkan air yang cukup. Yang kedua, penjarangan. Yang ketiga, penyulaman. Yang keempat, penyiangan. Yang kelima, pembubunan. Yang keenam, pemupukan. Yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Pertanyaan kedua, di mana tanaman jagung pertama kali ditemukan? Berdasarkan bukti genetik, antropologi, dan arkeologi, diketahui bahwa daerah asal tanaman jagung adalah Amerika Tengah atau Meksiko bagian selatan, kemudian dibawa ke Amerika Selatan, Ekuador, sekitar 7000 tahun yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di sekitar Peru sekitar 4000 tahun yang lalu. Gambar ketujuh, di mana pohon jeruk bisa tumbuh dengan subur? Rata-rata jeruk lebih berkualitas bila ditanam di lokasi yang memiliki cuaca hangat dengan sinar matahari yang cukup. Oleh karena itu, jeruk juga bisa ditanam pada lahan sawah atau tegal dengan syarat tidak terhalang oleh pohon lain. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan jeruk terasa asam? Dominasi kandungan gula atau asam sitrat pada jeruk sangat mempengaruhi rasa yang timbul. Jika kandungan gulma pada jeruk tinggi, maka rasa akan manis. Tapi jika kandungan asam sitratnya lebih tinggi, maka rasanya cenderung asam. Gambar ke-8, di mana daerah yang menghasilkan merica? Sebenarnya lada bisa dijumpai dari Sabang sampai Merauke, namun Jambi menjadi daerah penting sebagai pusat lada. Selain Jambi, wilayah Sumatera yang juga menghasilkan lada adalah Palembang, Bengkulu, Lampung, Aceh, dan Tapanuli. Pertanyaan kedua, apa saja manfaat dari merica untuk kesehatan? Yang pertama, mengandung antioksidan, yang kedua melancarkan pencernaan, yang ketiga mencegah bakteri, yang keempat menjaga kekebalan tubuh, yang kelima mengandung sejumlah vitamin, yang keenam mengatasi diare, yang ketujuh mencegah kanker, yang kedelapan menurunkan kolesterol. Pertanyaan ke-9.
Apa manfaat dan fungsi dari pohon pisang? Biasanya dimanfaatkan untuk membuat sayur karena memiliki kandungan protein dan vitamin. Selain dibuat sayur, bunga pisang juga diolah menjadi manisan dan acar. Pada umumnya, masyarakat pedesaan memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus, terutama daun pisang batu. Pertanyaan kedua, apa saja kandungan yang ada dalam pisang? Sumber karbohidrat dan vitamin A. Buah pisang kaya akan vitamin dan serat. Jika dibandingkan dengan apel, pisang memiliki lebih dari 2 kali lipat karbohidrat dan 5 kali lipat vitamin A. Selain itu, pisang juga kaya magnesium dan kalium yang penting bagi tubuh untuk tetap bugar. Pertanyaan ketiga, apakah pohon pisang dapat berkembang biak secara vegetatif dan jelaskan. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas, sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak bisa. Vegetatif buatan artinya perkembangbiakan dan campur tangan manusia. Gambar terakhir, apakah mentimun cocok di taman di dataran rendah? Pada dasarnya, tanaman mentimun memiliki kemampuan adaptasi yang cukup luas, sehingga tanaman bisa ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Mentimun bisa ditanam di lahan sawah ataupun di lahan kering. Bagaimana cara pemilihan lahan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara pemilihan lahan yang bagus untuk penanaman mentimun? Tanaman mentimun membutuhkan lokasi yang bersuhu 22–30 derajat Celcius. Serta lokasi yang cocok untuk melakukan budidaya mentimun adalah daerah dataran rendah, dan yang terakhir adalah jenis tanaman timun sangat menyukai tanah yang kaya akan humus dan subur serta memiliki kadar kesamaan atau pH 6–7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.